Febriani. Ya Bu. Bedanya apa dengan skripsi ya? Oh ya, tesis ini karya ilmiah yang menyajikan temuan baru dengan melakukan penelitian sendiri. Tesis ini lebih mendetail daripada skripsi. Menurut KBBI, tesis merupakan pernyataan yang didukung oleh argumen yang disajikan dalam program sarjana pada perguruan tinggi dan merupakan karangan ilmiah yang dibuat untuk mendapat gelar sarjana pada suatu universitas atau perguruan tinggi. Ya, jadi kalau tesis kalau di perguruan tinggi itu untuk pasca sarjana, namanya kan tesis ya. Kalau untuk walaupun hakikat tesis itu sebenarnya argumentasi begitu ya, satu usulan gitu, satu usulan ilmiah. Tetapi dalam konteks nama karya ilmiah tesis itu merupakan produk mahasiswa pasca sarjana ya untuk mengakhiri perkuliahan. Skripsi kan sarjana. Kemudian yang membedakan adalah kalau skripsi tadi menurut pendapat orang lain dan diri sendiri. Tetapi kalau untuk ini tentu dengan berdasarkan fakta dan data tadi ya. Tapi kalau tesis itu harus ada sesuatu yang baru, temuan baru ya di dalam tesis. Nah ini nanti ketika disertasi itu lebih lagi masalah temuan barunya itu lebih kuat. Coba dibaca Afifah untuk disertasi. Disertasi adalah karya ilmiah yang menyajikan suatu dalil dan dibuktikan sendiri oleh penulis. Disertasi ini disusun sebagai tugas akhir untuk meraih gelar doktor. Nah, menurut KBBI, disertasi merupakan karangan ilmiah yang dibuat guna mendapatkan gelar doktor. Ya, ini ya. Nah, kalau misalnya Anda menyusun KTI lah, mungkin dalam waktu 3 bulan atau 6 bulan ya, atau maksimal setahun ya. Kadang-kadang untuk disertasi ini karena penelitiannya benar-benar harus tadi menemukan sendiri, kemudian dibuktikan sendiri ya kelayakannya, keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan, itu kadang-kadang membutuhkan waktu yang lama. Setidaknya kalau saya ini hampir 1,5 tahun ya, mungkin hampir 2 tahun juga begitu. Nah, ada juga yang mengerjakan disertasi itu sampai 8 tahun. Ada yang 11 tahun ya, tapi sekarang itu sudah tidak boleh ya. Hanya maksimal itu 7 tahun untuk bisa kuliah dokter. Saya rasa Anda ini semua yang ada di sini juga berkesempatan ya, misalnya setelah selesai D3 silakan melanjutkan lagi. Saya juga memiliki teman kok tidak salah ya, tetangga ya. Misalnya sudah selesai nih D3 di STAN, sudah bekerja, kemudian melanjutkan S1-nya, melanjutkan S2-nya gitu ya. Tapi itu dipikirkan nanti saja ya. Baik, selanjutnya tahapan penyusunan karya tulis ilmiah. Silakan Bintang Az-Zahra. Ada 5 tahapan dalam penyusunan karya tulis ilmiah. Yang pertama, ada persiapan, pengumpulan data, pengorganisasian dan pengonsepan, kemudian pemeriksaan atau penyuntingan konsep, dan kajian atau pengetikan. Ya, ini kan urutan ya. Urutan persiapan itu ya maksudnya kita menentukan masalahnya dulu. Jadi konon kalau orang mencari masalah begitu ya, itu sama seperti kan kalau kalian misalnya sudah kalau masalah pribadi kan punya ya. Setiap orang punya masalah pribadi, tetapi itu kan tidak bisa dijadikan masalah untuk karya tulis ilmiah gitu ya. Tapi pengalaman-pengalaman yang sifatnya memang nanti akan bermanfaat ya bagi orang lain itu bisa dijadikan bahan karya tulis ilmiah ya, pengalaman yang bermanfaat ya. Nah, persiapan ini terutama ya tadi masalah kita sudah menemukan hal atau menemukan topik atau menemukan masalah yang akan ditulis, itu yang paling utama. Karena kalau misalnya pengumpulan data tentu tidak akan data itu memang harus sesuai dengan topiknya. Misalnya kalau kita mengumpulkan data apa yang akan diinikan misalnya, data pajak misalnya, data pajak orang yang tinggal di daerah yang di apartemen misalnya, orang-orang yang di apartemen itu membayar pajak tidak sih gitu. Kan kalau orang kontrakan kan ini gitu, jelas gitu. Apakah
di apartemen itu yang pindah-pindah, misalnya yang sewa sebulan kemudian pindah lagi misalnya, membayar pajak atau tidak, itu berarti kan masalahnya lewat sana. Jadi yang pertama adalah persiapan itu dalam konteks menyusun atau menetapkan topik atau masalah, kemudian data pengorganisasian ya, atau dikonsep dahulu, kemudian baru setelah dikonsep tentu disunting dan disajikan ya. Nah ini pemilihan topik ya. Iqbal, Mas Iqbal, persiapan itu apa saja sih? Untuk yang 5 tahap tadi, Bu? Yang yang salin ini. dia di bawah. Oh, iya. Persiapan dan penentuan topik ya. Iya, Bu. Untuk tahap persiapan ada 3 tahap. Yang pertama pemilihan topik, yang kedua penentuan judul, dan yang ketiga pembuatan kerangka karangan. Untuk yang pertama di penentuan topik, terdapat beberapa syarat untuk memilih topik. Yang pertama terletak di sekeliling penulis. Yang kedua menarik perhatian penulis. Yang ketiga terpusat pada suatu segi lingkup dan terbatas. Yang keempat memiliki fakta dan data yang objektif. Yang kelima diketahui prinsip-prinsip ilmiah atau tidak terlalu baru. Yang keenam memiliki sumber acuan atau bahan kepustakaan. Ya, intinya bisa diinikan apa? Sesuatu yang bisa dicapai oleh penulis ya. Maksudnya memang kalau misalnya penulis itu di lingkungannya bisa dijangkau ya topik itu, silakan. Misalnya kalau misalnya begini, Anda akan meneliti perbandingan antara penetapan pajak di Indonesia dan di Malaysia. Nah itu kan terlalu jauh gitu ya. Topik itu berarti terlalu jauh, Anda harus ke Malaysia gitu untuk melihat itu. Nah, itu tidak memudahkan gitu. Dan menarik perhatian. Jadi jangan juga menulis sesuatu yang tidak Anda sukai gitu. Dia harus memang Anda pahami, Anda sukai, baru dipilih topiknya. Kemudian tadi ada fakta dan data. Kalau ada satu penemuan yang baru misalnya ya, ada satu teknologi yang bisa menentukan, yang bisa misalnya membayar pajak misalnya dengan tidak secara online lagi, tetapi hanya melalui pesan misalnya. Nah itu kan harus dilihat kembali apakah prinsip ilmiahnya ada, terus kemudian data-datanya ada atau tidak begitu ya. Jadi jangan teknologi yang terlalu mutakhir yang baru sehingga belum ada teorinya itu belum ada. Jadi harus ada sumber acuan yang di bawahnya itu ya. Venda, penentuan judul. Untuk penentuan judul ada 4 syarat. Syarat penentuan judul yang pertama harus sesuai dengan topiknya. Yang kedua sesuai dengan isi karangan, frasa dan bukan kalimat. Dan 4 sesingkat mungkin. Oke, coba pikirkan satu